ikhlas dalam setiap amal. Dan ini ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan ini harus kita hatikan, apapun ibadahnya. Bertetangga pun butuh ikhlas. Bekerja butuh ikhlas karena kerja ibadah. Bertetangga adalah ibadah. Kuncinya adalah ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, cantik atau ganteng, pejabat atau bukan pejabat, ya, walakin amwalak wa amwalikum, dan harta-harta kalian, walakin yang turu ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Ya, kalau sudah di masjid sama, kecuali tingkat keikhlasannya. Jabatan tidak berpengaruh, harta tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah keikhlasannya. Bahkan panjenengan bisa jauh lebih ikhlas daripada saya. Kenapa? Saya di depan, panjenengan tidak tahu. Ya. Kenapa? Hati yang ada pada kita yang membedakan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara seorang ustadz lebih ikhlas, belum tentu, tidak jaminan. Ya. Karena yang melihat isi hati adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tetap semangat, raih pahala yang sebesar-besarnya dengan memperbaiki kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tehnya sama insya Allah, karena dari satu jumbo. Bungkusannya isinya sama, karena yang membuat satu orang, iboten. Tapi nilai pahalanya berbeda. Kenapa? Isi hati panjenengan. Ya. Panjenengan tidak bisa saling mengungguli amal solehnya, ya, kecuali tingkat keikhlasannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Bayyinah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama yang lurus. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan amalan-amalan hati adalah pokok poros fondasi. Makanya di setiap pengajian saya selalu menyelipkan materi tentang hati jamaah sekalian. Fungsinya agar ibadahnya berkualitas. Jadi hampir seluruh pengajian saya ketika selesai satu kitab, satu buku, untuk ganti ke tiap berikutnya saya selingi dengan pembahasan masalah hati agar tidak oleng niatnya, ya. Karena bisa muspro jamaah sekalian, bisa sia-sia beribadah ketika niatnya berubah. Makanya untuk menjaga hati terus diingatkan masalah hati dengan ikhlas. Karena kata Ibnu Qayyim, amalan-amal hati adalah porosnya seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ngajar, ya, perkara yang paling sering aku perbaiki adalah perkara niat. Karena ini berpengaruh. Sebesar apapun amalan ibadah itu bisa rontok, bisa runtuh, bisa mustok gara-gara niatnya berubah. Makanya umat Muhammad berdoa, Allahumma ij'al amali kulluhu salihan. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal-amalku bernilai kebaikan dengan sebab ikhlas, salihan. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amal tersebut benar-benar ikhlas, meraih atau mengharap ridhomu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an